Lalu paniklah si Tirta di situ. Ditambah lagi si Tirta ini ngerasa kalau ada yang duduk di jok belakang motornya. Dan setelah itu, ia juga ngerasa kalau ada yang meluk pinggangnya dari belakang. Lalu tambah paniklah si Tirta di situ. Sehingga si Tirta ini coba ngeliat ke spion. Dan pas dia ngeliat ke spion tersebut, Hi everyone, terima kasih sudah mengklik video ini and welcome back to Horror Story. Oke, kali ini kita bakalan ngebahas terkait pengalaman horor dari beberapa driver ojek online. Oke, kira-kira bagaimana ceritanya? Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya and here we go. Oke guys, seorang driver ojol yang sebut saja namanya Tirta akan mengantarkan seorang penumpang ke daerah Cipayung, Jakarta Timur pada pukul 10 malam. Dan jalanan ke rumah penumpangnya itu tuh kayak gang, dan pas keluar dari gang itu tuh langsung pemakaman. Nah, di pemakaman ini ada di tengahnya jalanan kecil, yang dimana di jalanan tersebut cuman muat 2 motor. Dan sesampainya di pemakaman, si Tirta ini mulai kebingungan dengan beberapa pengendara motor yang ada di depannya. Yang dimana pengendara tersebut itu kemudian mendorong motornya sampai melewati makam baru gitu. Lalu, si penumpangnya si Tirta ini pun bilang, "Bang, kita ikutin orang-orang di depan ya. Soalnya 3 hari yang lalu tuh ada orang yang baru kita hormatin ya bang." Dan mendengar hal tersebut, si Tirta kemudian langsung turun dari motornya dan mendorong motornya sampai melewati pemakaman tersebut. Dan setelah ia melewatinya, ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, ketika si Tirta sudah sampai di rumah penumpangnya, si penumpangnya ini kemudian memberikan pesan kepada si Tirta bahwa pada saat ia sampai ke pemakaman, ia harus tetap mendorong motornya. Dan mendengar hal tersebut, si Tirta pun mengiyakan dan langsung pulang. Tetapi sesampainya di pemakaman tersebut, si Tirta ngelihat kalau di pemakaman itu tuh sangat sepi dan tidak ada sama sekali pengendara yang lewat, sehingga si Tirta ini merasa takut. Jadi ia memutuskan untuk tetap menyalakan motornya sampai ia melewati pemakaman tersebut. Dan setelah ia melewati makam baru itu, si Tirta pun merasa sangat lega. Tapi tiba-tiba saja motornya langsung mati. Dan pas si Tirta ini nengok ke kiri, tiba-tiba saja dia ngeliat makam baru yang belum dikeramikin. Dan ia pun langsung mengingat pesan dari penumpangnya itu, bahwa mungkin saja makam tersebut itu makam dari orang yang 3 hari yang lalu. Lalu paniklah si Tirta di situ. Ditambah lagi si Tirta ini ngerasa kalau ada yang duduk di jok belakang motornya. Dan setelah itu, ia juga ngerasa kalau ada yang meluk pinggangnya dari belakang. Lalu tambah paniklah si Tirta di situ. Sehingga si Tirta ini coba ngeliat ke spion. Dan pas dia ngeliat ke spion tersebut, dia ngeliat sosok wajah kuntilanak yang sedang senyum melihatinya sambil ketawa dengan sangat kencang. Dan melihat hal tersebut, si Tirta kemudian langsung melarikan diri. Oke guys, itu dia tadi kisah horor dari driver ojol yang pertama. Dan setelah kalian mendengar ceritanya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Dan mari kita lanjut ke cerita horor yang kedua. Oke guys, suatu malam ada nih seorang driver ojol yang sebut saja namanya Tora. Yang setelah ia mengantar pesanan makanan, tiba-tiba dia diberhentiin oleh sosok cewek yang minta diantar tapi dengan sistem offline atau tanpa aplikasi. Dan kalau dilihat-lihat, cewek ini tuh stylenya kayak cewek-cewek malam yang meminta untuk diantar ke salah satu daerah yang ada di Bandung. Tapi guys, jarak dari si Tora sekarang ke lokasi yang diinginkan oleh cewek tersebut itu cukup lumayan jauh. Tapi sosok cewek tersebut terus memohon-mohon kepada Tora untuk diantar. Dan bahkan dia sampai mau membayar 3 kali lipat. Dan mendengar hal tersebut, si Tora langsung mau dong. Karena kalau dihitung-hitung, si Tora bisa ngedapetin sekitar Rp210.000. Dan pada saat mereka sudah berangkat guys, awalnya itu si Tora cukup kesel sama si cewek ini karena dia tidak mau menggunakan helm, sehingga helm tersebut harus ribet ditaruh di depan motor. Dan si Tora juga takutnya ada razia polisi apabila si cewek ini tidak mau menggunakan helm.
Tetapi berhubung karena si Tora itu selalu mengingat sewa sebesar 3 kali lipat itu, sehingga ia memutuskan untuk bersabar. Tapi guys, berhubung karena saat itu sudah pukul 12:30 malam, sehingga si Tora memutuskan untuk mengendarai motornya dengan sangat kencang agar cepat sampai tujuan. Dan di tengah perjalanan, si Tora ini kemudian bertanya titik lokasi dari cewek tersebut. Lalu ia menjawab kemudian bahwa tujuannya itu berada di sebelum salah satu hutan yang ada di daerah Bandung. Nah, rumahnya ada tuh di sekitar situ. Dan sembari mereka berbincang-bincang, tiba-tiba saja mulai terjadi keanehan. Dimana pada saat itu sedang turun hujan lebat banget, sehingga si Tora ini kemudian menyarankan kepada si ceweknya untuk singgah terlebih dahulu dan memakai jas hujan. Tetapi si cewek ini tetap meminta si Tora ini untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi berhubung karena saat itu mungkin situasinya sudah sangat sepi, sehingga si Tora terpaksa untuk terus melanjutkan perjalanannya. Dan sembari melanjutkan perjalanan, si Tora ini kemudian iseng-iseng nanya nih untuk sekedar basa-basi. "Teh, tadi emang abis dari mana?" Lalu si ceweknya kemudian menjawab, "Awalnya tuh saya diajak teman saya ke salah satu mall yang ada di Bandung. Tapi pada saat di perjalanan saya justru malah oleh teman saya sendiri." Tetapi berhubung karena saat itu mungkin si Tora lagi kurang fokus, berhubung karena lagi hujan juga kan, sehingga si Tora tidak terlalu menghiraukan apa yang dikatakan oleh cewek tersebut. Tapi guys, setelah beberapa saat ketika lokasi cewek tersebut itu sudah hampir banget sampai, tiba-tiba saja cewek itu kebelet mau buang air kecil, sehingga si Tora kemudian singgah di salah satu pasar untuk mencari toilet untuk si cewek ini. Dan pada saat mereka sudah menemukan toilet, si cewek tersebut kemudian langsung masuk dan si Tora ini kemudian menunggu di luar. Tapi guys, setelah 10 menit berlalu, cewek itu tidak kunjung balik, sehingga si Tora memutuskan untuk berteduh di sebuah warung kecil yang ada dekat situ sambil menunggu cewek itu keluar. Dan sesampainya di warung tersebut, si Tora kemudian langsung mesen kopi. Tetapi pemilik warung tersebut justru membuat si Tora menjadi tercengang karena ia mengatakan bahwa si Tora dari tadi bicara sendiri di seberang jalan tersebut. Dan mendengar hal tersebut, si Tora langsung pucat dan bilang, "Masa iya sudah capek-capek, hujan, masa iya saya berhalusinasi?" Sehingga si pemilik warung tersebut kemudian berusaha untuk menenangkan si Tora dan meminta untuk si Tora nginap saja di tempat itu. Dan dari kejadian tersebut guys, si Tora memutuskan untuk istirahat dan stop ojol dulu selama 2 hari karena mungkin saja ia merasa trauma dengan kejadian tersebut. Oke guys, itu dia tadi 2 kisah horor yang pernah dialami oleh driver ojol. Dan setelah kalian mendengar cerita-ceritanya, kira-kira bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk menyempatkan menekan tombol like, comment, share, and subscribe. And see you in the next video.